Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan membahas investasi reksadana terutama di aplikasi Bibit. Sebelum masuk ke video, seperti biasa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode referral Air Cashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, jadi kita akan sharing video apa kali ini? Kita akan sharing mengenai dividen. Oke. Jadi karena banyaknya DM maupun komen di YouTube perihal dividen ini dan agak bingung, sehingga teman-teman langsung bertanya, dividen itu apaan sih? Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasarnya saja. Harapannya ketika nonton video ini sekali saja langsung teman-teman juga langsung nangkep. Karena di video kali ini saya juga akan mohon bantuan teman-teman yang lebih paham, yang lebih mengerti soal dividen terutama di reksadana untuk sharing juga. Karena saya nggak dapet reksadana yang bagikan dividen, jadi saya nggak bisa langsung contoh real kasusnya seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita ngebahas dividen, tapi sebelum itu kita kembali update lagi portofolio Jarvis. Karena banyak teman-teman yang bilang, tolong diupdate ya kalau ada bikin video tentang portofolio Jarvisnya gimana. Oke, seperti biasa, saya akan memunculkan layar bibit saya di mana? Yap, benar sekali, saya akan memunculkan layar bibit saya di sini. Oke, jadi ini portofolio saya plus 3%-an. Untuk keseluruhan total porto. Jadi kita akan lihat Jarvis seperti biasa update lagi. Sekarang plus 2,34%. Bagi teman-teman yang update video saya, teman-teman bakal tahu kemarin-kemarin ini plus 4%-an ya. Berarti dia ada penurunan sedikit. Dari 4%-an jadi 2%-an. Kita lihat saja ya. Di satu hari terakhir. Ini update per tanggal 16 Maret 2021 minus 1,31%. Oke. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung lanjut perihal dividen. Dividen. Oke. Di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengizinkan saya menggunakan email ini karena saya nggak dapat istilahnya dari di video awal di awal video saya mengucapkan bahwa saya nggak dapat reksadana yang membagikan dividen. Kebetulan ini dia ada dapat dan teman-teman ngizinin saya buat nge-sharing buat teman-teman sekalian. Reksadana Manulife obligasi unggulan kelas A. Kumdet cum apa? Kita bacanya kumdet aja ya. Kumdet XDET dividennya 66,81. Jadi kumdetnya 17, XDET-nya 18 Maret. Oke. Sekian. Oh enggak teman-teman. Jadi begini teman-teman, dividen. Mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali investasi akan merasa kurang familiar, kurang kenal karena nggak sempat ngajak kenalan sama yang namanya dividen ya. Jadi kita ngajak kenalan dulu ya teman-teman ya. Jadi jangan takut. Mungkin malu-malu ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini teman-teman, saya ibaratkan sesuatu yang teman-teman sudah familiar atau teman-teman sudah kenal dengan baik. Tabungan. Teman-teman ada perhatikan nggak kalau di buku tabungan itu di akhir-akhir bulan atau di tanggal 20-an itu biasanya tuh ada yang namanya bunga, ya. Deposito biasa tuh per bulannya akan dibayarkan juga dengan bunga, ya. Kalau di obligasi namanya apa? Kupon, ya. Jadi kalau di saham namanya apa? Benar sekali, dividen. Jadi mereka adalah tiga bersaudara, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga agak bingung dividen itu apa. Jadi intinya sih sama, teman-teman. Dividen adalah imbal hasil yang diberikan kepada kita karena kita telah menginvestasikan dana ke produk tertentu selama jangka waktu tertentu sehingga dia membagikan imbal hasil seperti itu ya, seperti kalau di tabungan ya bunga ya kan, setiap sebulan sekali kita udah nabung berapa dikasihkan bunga. Deposito juga penempatannya misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan juga dikasihkan bunga dana yang telah kita tempatkan. Begitu juga dengan obligasi dikasihkan kupon misalnya 7,5% per tahun ataupun yang dibagikan setiap bulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali. Khusus untuk dividen, sepengalaman saya ya, karena di reksadana ini juga saya belum pernah mendapatkan dividen, jadi saya nggak bisa riset lebih panjang dan lebih lengkap. Tapi sepengalaman saya di saham, dividen itu umumnya setahun dibagikan 1 atau 2 kali. Ya, jarang dibagikan sampai 3 kali. Kapan dibagikannya? Itu ketika RUPS mereka. Biasanya tuh ada yang
bulan-bulan seperti bulan apa ini ya? Bulan Maret ya, bulan Maret, bulan April ini itu bulannya dividen ya, atau bulan Mei itu bulan-bulannya dividen. Biasanya mereka akan rapat di awal tahun dan di rapat itu juga akan memberitahukan kepada kita jadwal dividen. Ya, bedanya di sini ada keren, ada jadwalnya seperti yang Manulife tadi ya. Di mana? Di mana tadi udah kan ini di samping ini ya. Itu ada kumdetnya, kita akan pelajari kumdet, cumdet, bahasa Indonesia cumdate, kumdet tanggal 17 Maret. Ini maksudnya adalah hari atau tanggal yang dicatatkan. Oh, susah banget ya. Intinya ya teman-teman ya, kalau kita punya barang ini ya, di sini saya menjelaskannya agak global ya, teman-teman ya. Mohon maaf kita melenceng sedikit. Harapannya nanti kalau teman-teman sudah terjun ke saham, teman-teman juga nggak bingung lagi karena ini juga digunakan di saham ya. Jadi kumdet ini di tanggal 17 Maret, apabila teman-teman memiliki saham produk apapun yang membagikan dividen dan teman-teman masih memegangnya per tanggal 17 Maret, maka teman-teman mempunyai hak untuk dividen tersebut ya. Jadi nggak peduli nih teman-teman belinya kapan, belinya 16 Maret, 15 Maret, pokoknya di tanggal 17 Maret tutup, teman-teman masih tercatat sebagai pemegang produk tersebut, produk investasi tersebut. Yap. Maaf agak gatel hidung saya, ada nyamuk tadi lewat. Seperti itu teman-teman. Kumdet. Bagaimana? Agak bingung. XDAT 18. Fokuskan saja sebenarnya di kumdet ya. Kalau XDAT nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Jadi keesokan harinya tanggal 18 Maret, teman-teman mau jual apapun segala macam terserah karena teman-teman sudah tercatatkan mendapatkan dividen per tanggal 17 Maret tersebut. Ya. Nilainya seberapa? Tuh nilainya tuh. Berapa tuh tadi? 66 ya, poin 81. Ya. Di sini saya mau istilahnya bagi teman-teman yang mau sharing, saya ingin teman-teman sharing nih. Ya, karena kebetulan saya nggak ada dividen yang membagikan nggak ada dividen yang membagikan. Nggak ada reksadana yang membagikan dividen. Jadi saya nggak bisa lihat atau nggak bisa pantau secara langsung. Menurut sumber yang saya baca ya teman-teman ya, di googling aja, itu kalau misalnya bagi dividen biasanya nih kalau kita nggak jual ya, nggak jual reksadana kita. Ingat tadi kalau contoh yang ini tanggal 17 ya. Nggak semuanya tanggal 17 ya. Teman-teman lihat kumdetnya di tanggal berapa ya. Di tanggal 17 ini kalau kita masih pegang dan seterusnya kita masih pegang, kita kan ada hak untuk dividen itu. Di sumber yang saya baca, biasanya ya dana yang kita terima langsung diputarkan kembali oleh manajer investasi. Seperti itu teman-teman. Ya. Dana dividen yang kita terima ya. Sedangkan yang ingin saya pertanyakan dan bila teman-teman ada pegang Manulife ini ya, dan teman-teman misalnya mau nih coba dijual ya di tanggal 18 atau 19. Saya mau lihat dividennya itu masuk kemana. Tapi ini nggak suruh jual juga sih kalau teman-teman memang penasaran aja. Nilainya itu masuk kemana? Ya, saya bingungnya di situ saja. Nah, karena saya nggak ada contohnya. Kalau saya ada nih, saya praktekin sendiri nih. Tapi saya nggak ada ya. Kenapa saya bingung di situ? Karena kalau sepengalaman saya di saham ya teman-teman ya. Ketika saham, contoh saham A ya kita ngomongnya ya, dan kumdetnya 17 Maret juga. Ketika saya beli saham itu di tanggal 17 Maret dan saya tidak menjualnya, keesokan harinya baru saya jual di tanggal 18. Di tanggal 17 itu saya sudah tercatat memiliki hak untuk mendapatkan dividen. Walaupun di tanggal 18 saya menjual saham A tersebut. Ya, kapan dibayarkannya? Biasanya ada yang namanya payment debt. Di tanggal itulah saya dibayar. Ya. Di tanggal kalau di saham teman ya, walaupun saya nggak memiliki sahamnya, tapi saya masih pegang ya di tanggal 17, saya menjualnya di tanggal 18. Saya masih mempunyai hak dividen yang recording date-nya contoh di tanggal 25 Maret ya contoh ya. Ya, payment date-nya, sorry bukan recording date. Payment date-nya di tanggal 25 Maret, maka saya akan mendapatkan pembayaran di tanggal 25 Maret. Itu 25 Maret hari Sabtu atau Minggu bukan ya. Ini hanya contoh ya teman-teman, yang anggap saja hari kerja semua ya. 25 Maret dan dana ini akan masuk ke rekening dana investor saya. Pertanyaannya kalau di reksadana bagaimana ya? Saya juga masih agak bingung ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf karena saya nggak bisa mencoba menjualnya, jadi saya nggak bisa riset nih. Dividennya apabila saya jual reksadananya pada tanggal 18, itu masuk kemana dia? Seperti itu teman-teman ya. Dan ada pertanyaan dari teman-teman juga nih perihal dividen hunter. Dividen hunter, dari katanya saja kita tahu hunter itu pemburu ya teman-teman ya. Kalau di reksadana saya jarang mendengar adanya dividen hunter. Tapi kalau di saham ada tuh teman-teman yang namanya dividen hunter.
ya. Jadi contoh, kalau di saham tuh biasanya ya di bulan-bulan seperti ini ya akan membagikan dividen. Jadi dia setelah kalau di saham ya, kalau di saham tuh setelah rapat umum pemegang saham RUPS itu biasanya akan mengeluarkan jadwal dividen di awal-awal tahun gini ya. Biasanya ada jadwal dividen. Dan di situ ada apa? Benar sekali, kumdet, cumdet, cumdate. Terserah mau sebutnya apa, kumdet ya kita sebutnya. Kumdate-nya kapan, ex-date-nya kapan, recording date-nya kapan, payment date-nya kapan. Kok sekarang jadi ngebahas saham nih, Yung? Mohon maaf, saya masuk dikit ke saham karena kita saling sharing saja dan kebetulan ada teman-teman yang nanya dan ini pengalaman saya jadi saya langsung sharing saja biar enak ya. Jadi bagi dividen hunter, dia contohnya tanggal 17 Maret yang tadi itu 17 Maret kita pakai contoh itu aja ya. Jadi dia akan membidik tuh untuk membeli saham tersebut sebelum tanggal 17 dan batas terakhirnya tanggal 17 dia beli. Ces. Kemudian besok lusanya dia udah jual. Dia hanya mau dividennya saja. Itulah yang disebut dengan dividen hunter. Ya teman-teman ya. Oke. Jadi sip, sudah mantap. Saya rasa untuk perihal dividen kita nggak terlalu bingung karena ini adalah hal yang ya karena kita baru ngajak kenalan ya di video kali ini ya. Tapi sekarang udah pada kenal kan apa itu dividen kan? Ya beda-beda nama saja lah, beda-beda penyebutannya. Intinya sih sama, nangkepnya gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa mempelajarinya lebih dalam, tapi untuk dasar dan inti-intinya seperti itu biar gampang nangkepnya ya. Jadi jangan bingung, jangan kagum, jangan kaget. Wah, dividen itu apa? Ya jangan seperti itu ya. Yang penting udah tahu. Jadi kedepannya kalau ada dividen itu apa itu merupakan hal yang positif menurut saya karena kita dibagikan lagi keuntungannya seperti itu teman-teman. Oke? Oke? Saya harap sedikit menjawab pertanyaan atau request teman-teman perihal dividen. Mohon maaf saya nggak bisa sharing 100% karena saya nggak dapat reksadana yang bagi dividen. Kedepannya kalau saya dapat mungkin saya akan coba dan saya akan sharing sekali lagi. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas support teman-teman sampai selama ini. Sehingga saya masih dapat sharing seputar reksadana. Dan harapannya ke depannya saya juga masih akan terus sharing. Oke teman-teman. Akhir video. Oh sebelum saya lupa. Bagi teman-teman yang baru menemukan video ini. Seperti jangan lupa untuk menggunakan kode referral RCashback apabila teman-teman baru menginstalkan aplikasi Bibit. Oke. Akhir kata Jajangmyeon. Dadah.